channel YouTube ini. Untuk video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai cara mengerjakan deret sederhana. Nah, deret ini adalah salah satu bentuk soal yang banyak muncul di tes CPNS, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri 2 kali ikut, kemudian ada teman-teman saya juga, itu kita menemukan bahwa deret ini pasti ada di soal-soal CPNS, dan deret ini memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa menguasai deret kita harus belajar dari yang paling sederhana dulu. Baik, segera kita mulai. Ini soal yang pertama adalah deret huruf F, I, L, dan O. Nah, teman-teman bisa lihat pilihan jawabannya. Setelah O itu kira-kira apa? Nah, kita langsung ke pembahasan. Berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, kalau saya menemukan deret huruf seperti ini, saya akan melengkapi huruf tersebut dulu. Jadi, saya akan mengisi bagian-bagian yang hilang di antara huruf-huruf yang tertera di soal. Caranya seperti ini. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Sampai situ dulu. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah memberikan tanda pada huruf-huruf yang muncul di soal. Nah, jika teman-teman mengerjakan menggunakan kertas, teman-teman bisa langsung lingkari pada huruf-huruf yang muncul di soal. Nah, kita bisa lihat di sini, saya sudah memberikan warna merah pada semua huruf yang muncul di soal. Dan ketika kita perhatikan deretan huruf ini, kita akan menemukan bahwa antara F dan I ada 2 huruf yang hilang, kemudian I dan L juga 2 huruf, L dan O juga 2 huruf. Artinya polanya adalah, Artinya polanya adalah 2, kemudian 2, kemudian 2. Nah, karena polanya 2, 2, 2, sudah pasti pola berikutnya juga seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari 2 huruf di belakang O. 2 huruf di belakang O itu adalah P dan Q. Coba kita kasih warna biru. P dan Q. Nah, setelah kedua huruf tersebut muncul R. Coba kita bold. Nah, antara O dan R ada 2 huruf, yaitu P dan Q. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah R. Jadi, dia membentuk pola 2, 2, 2. Antara F dan I ada 2 huruf yang hilang, I dan K ada 2 huruf yang I dan L ada 2 huruf yang hilang, L dan O ada 2 huruf yang hilang, dan O dan R ada 2 huruf yang hilang. Nah, jika seandainya yang diminta 2, misalnya di sini diminta titik-titik lagi, berarti jawaban yang benar adalah, selanjutnya adalah U. Kenapa U? Karena antara R dan U ada 2 huruf yang hilang, yaitu S dan T. Oke, itu yang pertama. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini, dia deret angka. Nah, angkanya adalah 52, 53, 56, 61, 68, 77, dan titik-titik. Nah, teman-teman bisa melihat pilihan jawaban yang tersedia di situ. Kalau kita perhatikan deret angka pada soal, itu terlihat jelas bahwa jarak antara angka yang pertama dengan angka yang kedua beda dengan jarak antara angka kedua dengan angka ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita harus melihat kenaikan berapa angka. Kenaikan berapa angka, karena ini naik ya, dia naik walaupun tidak teratur, tapi pada umumnya dia naik. Jadi kita akan melihat kenaikan berapa angka untuk menentukan polanya. 52 ke 53 itu naik 1 angka. Sehingga kita akan menuliskan plus 1. Kemudian 53 ke 56, dia naik 3 angka, jadi plus 3. Ke 56 ke 61, dia naik 5 angka, jadi plus 5.
Kemudian 61 ke 68 dia naik 7 angka, plus 7. Kemudian 68 ke 77 dia naik berapa angka? Dia naik 9 angka. Jadi plus 9. Nah, berarti berikutnya plus titik-titik. Ketika kita perhatikan bahwa dia naik ini naik dua angka, jadi 1 naik menjadi 3, 3 naik menjadi 5, 5 naik menjadi 7, 7 naik menjadi 9. Nah, karena dia pola naiknya untuk pola yang kedua, ini kita anggap sebagai pola yang kedua. Pola yang pertama adalah soal ini pola yang pertama. Kemudian ini adalah pola yang kedua. Pola yang kedua itu muncul dari kenaikan angka pada tiap-tiap, kenaikan angka dari angka pertama ke angka kedua, kemudian angka kedua ke angka ketiga, dan seterusnya. Itu yang memunculkan pola yang kedua. Nah, munculnya pola kedua ini memudahkan kita untuk menebak angka selanjutnya. Saya ulang sekali lagi. 1 naik 2 jadi 3, 3 jadi naik 2 jadi 5, 5 naik 2 jadi 7, 7 naik 2 jadi 9, berarti 9 naik 2 jadi 11. Jadi di sini 9 tambah 2 adalah 11. Jadi yang di sini itu 11. Nah, untuk menemukan berapakah angka yang harus ada di sini, caranya adalah 77 ditambah 11. Jadi 77 tambah 11 hasilnya adalah 88. Jadi yang benar adalah 80. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sama dengan soal yang kedua tadi, yaitu deret angka. Nah, kalau teman-teman perhatikan deret angka yang ada di soal ini, kelihatannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ini yang cukup membingungkan biasanya kalau dia kadang-kadang naik, kemudian kadang-kadang turun. Namun salah satu cara kita untuk bisa memahami pola dari sebuah deret adalah dengan membaca angkanya. Nah, coba kita baca angkanya. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian titik-titik, titik-titik. Nah, sekali lagi. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dengan membaca secara teliti, kita akan sadar bahwa ternyata deret angka ini memiliki pola tersendiri yang terdiri dari beberapa angka yang pada pola berikutnya akan ditambahkan satu angka, seperti ini. Jadi yang pertama, pola pertama itu 5, 6, 7. Pola kedua, pola 2, 5, 6, 7, 8. Kemudian pola 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini menandakan bahwa untuk pola berikutnya itu selalu ada penambahan satu angka. Coba kita buat pola keempat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan 5, 6, 7, ini sudah. Kemudian pola kedua 5, 6, 7, 8. Sudah. Pola ketiga 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Berarti pola berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang benar adalah 5 dan 6. Ini cukup mudah sih yang begini, walaupun pada saat kita melihat soal itu kelihatan agak rumit karena dia naik kemudian turun lagi, baru naik lagi, turun lagi. Namun tipsnya adalah kita membaca angka tersebut dengan teliti, sehingga akan terbayang atau tergambar pola dari angka tersebut ketika kita membacanya.
Oke, soal yang keempat, ini sama dengan soal yang pertama tadi, deret huruf. Nah, mari kita perhatikan, kita baca, karena dari membaca itu kita akan memahami pola dari deret ini. Jadi, kita baca B, A, C, A, D, A, F, A, G, A. Kemudian titik-titik, titik-titik. Teman-teman bisa lihat pilihan jawabannya di sini. Nah, yang pertama, mari kita keluarkan huruf A, karena A itu dia konsisten dari awal sampai akhir. Dia selalu ada setelah setelah huruf-huruf yang di depannya itu kemudian muncul A. Jadi kita hilangkan A-nya dulu supaya kita bisa melihat polanya. Jadi B, C, D, E, F, G. Seperti itu setelah kita hilangkan A-nya. Nah, B, C, D, E, F, G ini adalah urutan dari huruf berdasarkan alfabet. Sehingga huruf selanjutnya yang akan muncul adalah H. Nah, kalau begitu kita coba buat urutannya B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah itu kita coba masukkan A. Ingat tadi bahwa A itu konsisten dari awal sampai akhir, sehingga kita akan masukkan semua di antaranya. A, kemudian A, dan tentu saja A. Sehingga yang di soal itu ini. Saya kasih warna merah yang soal. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Kita bold H dan A, bukan A dan H ya, tapi H dan A. Ini jawaban yang paling tepat. Ini cukup mudah sihir. 16, 12, 15, 13, 14, titik-titik. Nah ini bisa membingungkan juga karena dia turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi sekali lagi kita harus membaca soal secara seksama, teliti, sehingga akan tergambar atau terbayang pola dari bilangan tersebut. 16, 12, 15, 13, 14. Nah, coba kita lihat. Ada dua pola di sini yang terbentuk, yaitu 16, kemudian 15, kemudian 14. 16, 15, 14 itu dari sini 16, kemudian 15 di sini, dan 14 di sini. Dan pola yang kedua yang terbentuk adalah 12 dan 13. 12 dan 13 itu dari sini, 12 dan 13. Jadi dia seperti ini, 16, 15, 14, kemudian ada 12 ke 13. Nah, kalau kita perhatikan ini dia mengurang atau berkurang 1. Kalau ini dia bertambah 1. Sehingga ini kan selang-selingnya. Jadi 16 ke 15 itu diselingi pola kedua yaitu 12. Kemudian 12 ke 13 diselingi pola ke-1 yaitu 15. Artinya karena yang terakhir adalah pola yang pertama yaitu 14, berarti berikutnya harus pola yang kedua. Pola yang kedua tadi 12 kemudian 13 itu bertambah 1. Berarti pola berikutnya harus bertambah 1 juga. 13 tambah 1 sama dengan 14. Berarti jawaban yang benar di sini adalah 14. Supaya dia konsisten. Yaitu bertambah 1. Pola yang pertama berkurang 1, pola yang kedua bertambah 1 di sini 14. Jika seandainya kita masih mau lanjutkan, berarti yang berikutnya adalah pola yang pertama yaitu berkurang 1. Berarti 14 kurang 1 yaitu 13. Dilanjutkan lagi 14 tambah 1 yaitu 15. Gitu. Semoga dipahami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.